Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Baik, sebelumnya yang kami hormati Bapak Sutrisno selaku dosen pengampu mata kuliah ekologi dan teman-teman semua yang senantiasa berbahagia. Baik, untuk kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai ekosistem dan restorasi ekologi untuk konsep 55.3 sampai 55.5. Nah, untuk selanjutnya perkenalan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama yaitu saya sendiri, Amira Nita Eka Imtihana dengan NIM 20080860056. Kemudian ada Apreza Eka Yuliani dengan NIM 20080860069. Dan yang ketiga yaitu Berliana Putri Susanti dengan NIM 20080860071. Berikutnya yaitu mengenai subbab yang akan kita bahas pada konsep 55.3 yaitu mengenai transfer energi antar trophic level biasanya hanya 10% efisien. Kemudian 55.4 mengenai biologis dan geokimia memproses nutrisi siklus dan air dalam ekosistem. Dan 55.5 yaitu ahli ekologi restorasi mengembalikan ekosistem yang terdegradasi ke kondisi yang lebih alami. Produksi sekunder ekosistem adalah jumlah energi kimia dalam makanan konsumen yang dikonversi menjadi biomasa baru untuk mereka sendiri selama periode tertentu. Nah, untuk di sebagian besar ekosistem, herbivora hanya memakan sebagian kecil bahan tanaman yang dihasilkan, dan secara global mereka hanya mengkonsumsi sekitar 1/6 dari total produksi tanaman. Kemudian sebagian besar ekosistem produksi akhirnya dikonsumsi oleh pengurai. Mengenai efisiensi produksi dapat dilihat pada gambar 55.9 yaitu mengenai pemisahan energi dalam mata rantai makanan. Nah, ulat memakan daun hanya sekitar 33 Joule dari 200 Joule atau 1/6 dari potensi energi di daun digunakan untuk produksi sekunder atau pertumbuhan. Kemudian, ulat menyimpan sebagian dari yang tersisa dari energi dalam bentuk senyawa organik yang akan digunakan untuk respirasi sel. Kemudian digunakan juga untuk dalam sisa kotorannya. Nah, energi dalam kotoran tetap berada di ekosistem untuk sementara, tetapi sebagian besar hilang sebagai panas. Nah, setelah feses dikonsumsi oleh pengurai, energi digunakan untuk respirasi ulat juga akhirnya hilang dan ekosistem sebagai panas. Hanya energi kimia yang tersimpan oleh herbivora sebagai biomasa melalui pertumbuhan atau produksi keturunannya. Nah, tersedia sebagai makanan bagi konsumen sekunder. Berikutnya dapat diperhatikan terdapat rumus efisiensi produk yaitu produksi sekunder bersih dikali 100% per asimilasi produk primer. Nah, produk sekunder bersih adalah jumlah energi suatu organisme telah dikonsumsi dan digunakan untuk pertumbuhan dan reproduksi. Asimilasi terdiri dari jumlah total energi suatu organisme yang telah dikonsumsi dan digunakan untuk pertumbuhan, reproduksi, dan pernafasan. Efisiensi produksi adalah presentasi energi yang tersimpan dalam makanan berasimilasi yang digunakan untuk pertumbuhan dan reproduksi, bukan respirasi. Nah, untuk ulat pada gambar 559 di slide sebelumnya, efisiensi produksinya adalah 33% dari 67 Joule dari 100 Joule energi yang diasimilasikan digunakan untuk respirasi. Nah, dari energi yang hilang, sebagian bahan yang tidak tercerna dalam tinja tidak dihitung menuju asimilasi. Kemudian pada beberapa hewan untuk efisiensi produksinya berbeda-beda, seperti burung dan mamalia biasanya memiliki efisiensi produksi rendah di kisaran 1-3% karena mereka menggunakan begitu banyak energi dalam pertahanan konstan untuk tinggi suhu tubuh. Kemudian ikan yang sebagian besar bersifat ektotermik memiliki efisiensi produksi sekitar 10%. Untuk serangga dan mikroorganisme bahkan lebih efisien dengan efisiensi produksi rata-rata 40% atau lebih. Selanjutnya yaitu mengenai efisiensi trofi dan piramida ekologis.
Nah, efisiensi tropik adalah persentase produksi yang ditransfer dari satu tingkat tropik ke tingkat tropik berikutnya. Efisiensi tropik harus selalu kurang dari efisiensi produksi, karena mereka memperhitungkan tidak hanya energi yang hilang melalui respirasi dan terkandung dalam tinja, tetapi juga energi dalam bahan organik di tingkat tropik yang lebih rendah yang tidak dikonsumsi oleh tropik berikutnya pada tingkat tinggi. Lalu efisiensi tropik berkisar dari sekitar 5% hingga 20% dalam ekosistem yang berbeda, tetapi rata-rata hanya sekitar 10%. Lalu seperti sebagian ulat dan 10% dari energi itu ditransfer ke sekunder konsumen atau karnivora, maka hanya 1% dari produksi primer tersebut tersedia untuk konsumsi sekunder. Hilangnya energi di sepanjang rantai makanan membatasi kelimpahan karnivora tingkat atas yang dapat didukung oleh ekosistem. Hanya sekitar 0,1% dari energi kimia yang ditetapkan oleh fotosintesis dapat mengalir melalui jaring makanan ke konsumen tersier seperti ular atau hiu. Untuk hilangnya energi dengan setiap transfer dalam rantai makanan dapat diwakilkan oleh piramida energi, di mana produksi bersih tingkat tropik yang berbeda diatur dalam tingkatan. Dapat kita perhatikan pada gambar 55.10, yaitu piramida energi yang diidealkan. Contoh ini mengasumsikan efisiensi tropik 10% untuk setiap mata rantai dalam rantai makanan. Perhatikan bahwa produsen primer hanya mengubah sekitar 1% dari energi yang tersedia untuk menjadi produksi primer bersih. Jadi dari setiap tingkat tropik dinyatakan dalam joule. Nah, tingkat tertinggi yang mewakili predator tingkat atas berisi individu yang relatif sedikit. Kemudian ukuran populasi yang khas dari predator puncak adalah salah satu alasannya mereka cenderung rentan terhadap kepunahan dan evolusi. Kemudian salah satu konsekuensi ekologi dari efisiensi tropik yang rendah adalah diwakili dalam piramida biomasa, di mana setiap tingkat mewakili massa kering total semua organisme dalam satu tingkat tropik. Untuk kebanyakan piramida biomasa menyempit tajam dari produsen primer di dasar hingga karnivora tingkat atas di puncak karena transfer energi antar tingkat tropik sangat tidak efisien. Dapat diperhatikan dalam gambar 55.11 yang A. Kemudian untuk ekosistem perairan tertentu, bagaimanapun memiliki piramida biomasa terbalik, di mana konsumen primer melebihi produsen seperti gambar 55.11b. Mari kita perhatikan gambar 55.11 mengenai piramida biomasa, di mana angka menunjukkan massa kering semua organisme di setiap tingkat tropik. Jadi untuk yang A, 11A, yaitu sebagian besar piramida biomasa menunjukkan penurunan tajam dalam biomasa di tingkat tropik berturut-turut lebih tinggi, seperti yang diilustrasikan oleh data dari rawa Florida yang ada di gambar tersebut. Nah, untuk yang B, di beberapa ekosistem perairan seperti Selat Inggris, biomasa kecil produsen primer atau fitoplankton mendukung biomasa konsumen primer atau zooplankton yang lebih besar. Dari gambar tersebut, piramida biomasa terbalik seperti itu terjadi karena produsen fitoplankton tumbuh berkembang biak dan dikonsumsi begitu cepat oleh zooplankton, sehingga total biomasa mereka tetap pada tingkat yang relatif rendah. Namun karena fitoplankton terus-menerus menggantikan biomasa mereka pada laju yang cepat, mereka dapat mendukung biomasa zooplankton yang lebih besar daripada biomasa mereka sendiri. Nah, demikian juga karena fitoplankton bereproduksi begitu cepat dan memiliki produksi yang jauh lebih tinggi daripada zooplankton. Oke, untuk keringkasan konsep dari 55.3 yang pertama yaitu jumlah energi yang tersedia untuk setiap tingkat tropik ditentukan oleh produksi primer bersih dan efisiensi produksi. Efisiensi energi kimia disimpan dalam makanan diubah menjadi biomasa pada setiap mata rantai dalam rantai makanan. Yang kedua yaitu persentase energi yang ditransfer dari satu tingkat tropik ke tingkat tropik berikutnya yang disebut efisiensi tropik biasanya 10%. Lalu piramida energi dan biomasa mencerminkan efisiensi tropik yang rendah. Oke, sekian dari saya. Untuk selanjutnya mengenai bab
55.4 yaitu biologis dan geokimia memproses nutrisi siklus dan air dalam ekosistem akan dipresentasikan oleh Apreza Eka Yuliani. Kepada Apreza dipersilahkan. Baik, yang pertama adalah tingkat siklus dekomposisi dan nutrisi. Nah, pengurai adalah heterotrof yang mendapatkan energinya dari detritus. Pertumbuhan mereka dikendalikan oleh faktor yang sama yang membatasi primer produksi dalam ekosistem termasuk suhu, kelembapan, dan ketersediaan nutrisi. Nah, yang pertama ini ada dekomposisi di hutan tropis lebih cepat berlangsung karena lebih sedikit bahan organiknya. Yang kedua, dekomposisi di hutan beriklim sedang lebih lambat. Nah, ini dikarenakan 50%-nya adalah bahan organik. Sedangkan dekomposisi di ekosistem akuatik ini sangat lambat karena adanya sedimen penyerap nutrisi. Dapat dilihat gambar di samping merupakan tabel pengaruh dekomposisi terhadap ekosistem serasah. Nah, dari tabel tersebut, eksperimennya yaitu para peneliti dari Canadian Forest Service menempatkan sampel bahan organik yang identik sampah di tanah di 21 lokasi di seluruh Kanada. 3 tahun kemudian mereka kembali untuk melihat berapa banyak dari setiap sampel yang telah terurai. Nah, ternyata hasilnya massa sampah di ekosistem terhangat menurun 4 kali lebih cepat daripada di ekosistem terdingin. Nah, kesimpulannya yaitu tingkat dekomposisi meningkat dengan suhu di sebagian besar Kanada. Nah, ini dapat dilihat pada tabel di samping. Adapun siklus yang pertama yaitu siklus biogeokimia. Nah, siklus biogeokimia ini adalah siklus nutrisi yang melibatkan komponen biotik dan abiotik. Nah, ini terdiri dari 2 skala umum yaitu global dan lokal. Yang global yaitu bentuk gas karbon, oksigen, belerang, dan nitrogen yang terjadi di atmosfer dan siklus unsur-unsur. Nah, sedangkan yang lokal yaitu dalam ekosistem terestrial, elemen-elemen berputar secara lokal, diserap dari tanah oleh akar tanaman dan akhirnya dikembalikan ke tanah oleh pengurai. Namun dalam sistem akuatik, siklus mereka lebih luas sebagai bentuk terlarut yang terbawa arus. Adapun tahapan dari siklus biokimia yaitu yang pertama, nutrisi dalam organisme hidup dan detritus atau reservoir A tersedia untuk organisme lain ketika konsumen memberi makan dan ketika pengurai mengkonsumsi bahan organik telah hidup. Dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, selanjutnya dari reservoir A pasti ke reservoir B. Nah, ini rendahnya pH dan kadar oksigen yang rendah yang ditemukan di sedimen rawa yang tergenang air dapat menghambat dekomposisi yang mengarah pada pembentukan gambut. Nah, ini akhirnya dipindahkan dari reservoir A ke reservoir B. Selanjutnya, gambut dapat diubah menjadi bahan bakar fosil seperti batu bara atau minyak, bahan anorganik yang dilarutkan dalam air atau ada di tanah atau udara, atau reservoir C tersedia untuk digunakan. Ini dapat dilihat pada gambar di samping dari B ke C. Setelah itu dari C pastikan ke D. Nah, meskipun sebagian besar organisme tidak dapat secara langsung memanfaatkan unsur anorganik yang terikat di bebatuan atau reservoir D, nutrisi ini perlahan-lahan dapat tersedia melalui pelapukan dan erosi. Nah, selanjutnya adalah siklus air, dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, ini air sangat penting untuk semua organisme dan ketersediaannya mempengaruhi laju proses ekosistem, terutama produksi primer dan dekomposisi dalam ekosistem terestrial. Nah, bentuk yang tersedia untuk kehidupan yaitu semua organisme mampu bertukar air secara langsung dengan lingkungannya. Lalu reservoirnya, lautan mengandung 97% air di biosfer. Nah, adapun proses kunci dari siklus air ini yaitu proses utama yang mendorong siklus air adalah penguapan air cair oleh energi matahari, kondensasi air menjadi awan, lalu adanya presipitasi. Transpirasi oleh tumbuhan darat juga memindahkan sejumlah besar air ke atmosfer. Aliran permukaan dan air tanah dapat mengembalikan air ke lautan melengkapi siklus air. Nah, gambar dari siklus air ini dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya adalah siklus karbon.
Nah, proses kunci dari siklus ini yaitu fotosintesis oleh tanaman dan fitoplankton menghilangkan sejumlah besar CO2 atmosfer setiap tahun. Jumlah ini kira-kira dengan CO2 yang ditambahkan ke atmosfer melalui respirasi seluler oleh produsen dan konsumen. Pembakaran bahan bakar fosil dan kayu menambahkan sejumlah besar CO2 tambahan ke atmosfer. Seiring waktu geologis, gunung berapi juga merupakan sumber besar CO2. Dapat dilihat pada gambar di samping ini merupakan siklus karbon. Nah, selanjutnya adalah siklus nitrogen. Nah, proses kunci dari siklus nitrogen ini yaitu jalur utama bagi nitrogen untuk memasuki ekosistem adalah melalui fiksasi nitrogen. Konversi NO2 menjadi bentuk yang dapat digunakan untuk mensintesis nyawa nitrogen organik. Bakteri tertentu secara aktivitas petir dan gunung berapi memperbaiki nitrogen secara alami. Masukan nitrogen dari aktivitas manusia sekarang melebihi masukan alami di darat. Dua kontributor utama adalah pupuk yang diproduksi secara industri dan tanaman legum yang mengikat nitrogen melalui bakteri di bintil akarnya. Bakteri lain di tanah mengubah nitrogen menjadi bentuk yang berbeda. Contohnya termasuk bakteri nitrifikasi yang mengubah amonium menjadi nitrat dan bakteri denitrifikasi yang mengubah nitrat menjadi gas nitrogen. Aktivitas manusia juga melepaskan sejumlah besar gas nitrogen reaktif seperti nitrogen oksida ke atmosfer. Nah, dapat dilihat ini merupakan gambar dari siklus nitrogen yang terjadi di ekosistem. Yang terakhir adalah siklus fosfor. Nah, proses kunci dari siklus ini yaitu pelapukan batuan secara bertahap menambahkan PO432 ke tanah. Beberapa larut ke dalam air tanah dan air permukaan dan akhirnya dapat mencapai laut. Fosfat diambil oleh produsen dan dimasukkan ke dalam molekul biologis dapat dinamakan oleh konsumen. Fosfat lalu dikembalikan ke tanah atau air baik dengan dekomposisi biomasa atau ekskresi oleh konsumen. Karena tidak ada gas yang mengandung fosfor yang signifikan, hanya sejumlah kecil fosfor yang bergerak melalui atmosfer, biasanya dalam bentuk debu dan semburan laut. Nah, dapat dilihat ini merupakan gambar dari siklus fosfor. Selanjutnya adalah studi kasus siklus nutrisi di hutan percobaan Hubbard Group. Nah, studi deformasi Hubbard Group ini menunjukkan bahwa jumlah nutrisi yang meninggalkan ekosistem hutan yang utuh dikendalikan terutama oleh tanaman. Mempertahankan nutrisi dalam suatu ekosistem, menjaga produktivitas sistem, serta untuk menghindari masalah di tempat lain, seperti ganggang mekar yang disebabkan oleh limpasan nutrisi berlebihan yang masuk ke ekosistem hilir. Nah, pada siklus nutrisi di hutan percobaan Hubbard Group ini terdapat 3 bentuk. Yang pertama adalah bendungan beton dan bendungan yang dibangun melintas aliran sungai di dasar das memungkinkan peneliti untuk memantau aliran air dan nutrisi dari ekosistem. Lalu yang B, satu das ditebang habis untuk mempelajari efek hilangnya vegetasi pada drainase dan siklus hara semua bahan tanaman asli dibiarkan membusuk. Nah, yang C yaitu konsentrasi nitrat dalam limpasan dari das yang gundul adalah 60 kali lebih besar daripada di das kontrol atau tidak ditebang. Nah, gambarnya dapat dilihat pada gambar di samping. Oke, terima kasih Apariza. Untuk selanjutnya, sebuah pembahasan 55.5 yaitu mengenai ahli ekologi restorasi mengembalikan ekosistem yang terdegradasi ke kondisi yang lebih alami akan disampaikan oleh Berliana Putri Susanti. Kepada Berliana dipersilahkan. Baik, langsung saja untuk konsep yang terakhir yaitu konsep 55.5. Adapun yang pertama yaitu mengenai ahli ekologi restorasi mengembalikan ekosistem yang terdegradasi ke kondisi yang lebih alami. Nah, di sini sebenarnya ekosistem ini dapat pulih secara alami, yaitu yang terjadi karena adanya banyak gangguan melalui tahapan suksesi ekologi. Namun, pemulihan itu membutuhkan waktu yang lama, misalnya dalam jangka waktu yang berabad-abad atau dalam jangka waktu beratus tahun. Nah, sebagai contoh, saat manusia telah merusak lingkungan, nanti akan menimbulkan beberapa dampak. Di sini ada
ada 2 dampak. Yang pertama adalah saat pembukaan daerah tropis dalam pertanian, itu efeknya adalah lahan itu menjadi tidak produktif karena kehilangan unsur hara. Kemudian yang kedua, penambangan bertahun-tahun yang memiliki efek terhadap lahan yang ditinggalkan nanti akan dalam keadaan terdegradasi sehingga menimbulkan ekosistem menjadi rusak. Nah, di sini para ahli biologi akhirnya berpikir dan terpanggil untuk membantu memulihkan dan memperbaiki ekosistem yang rusak tadi. Ahli ekologi tersebut atau kita sebut dengan restorasi nantinya akan berusaha untuk memulai dan mempercepat pemulihan ekosistem yang telah terdegradasi. Nah, salah satu asumsi dasar adalah bahwa kerusakan lingkungan setidaknya sebagian dapat diperbaiki atau dibalik. Nah, pandangan ini harus diimbangi dengan asumsi kedua bahwa ekosistem tidak memiliki ketahanan yang tak terhingga. Oleh karena itu, ahli ekologi restorasi bekerja untuk mengidentifikasi dan memanipulasi proses yang paling membatasi pemulihan ekosistem dari gangguan. Nah, apabila gangguan itu parah sehingga pemulihan semua habitat tidak praktis, ahli ekologi restorasi tadi akan mencoba untuk mengklaim kembali sebanyak mungkin habitat atau proses ekologis dalam batas waktu dan uang yang tersedia bagi mereka. Jadi, habitat yang berisi tumbuhan, kemudian hewan-hewan dalam lingkup ekosistemnya akan sebisa mungkin dikembalikan oleh para ahli ekologi ini. Dalam kasus yang ekstrim dan cukup parah, struktur fisik ekosistem mungkin perlu direstorasi sebelum restorasi biologis dapat terjadi. Sebagai contoh, jika sungai diluruskan untuk mengalirkan air cepat melalui pinggiran kota, ahli ekologi dapat merekonstruksi saluran yang berkelok-kelok untuk memperlambat aliran air yang mengikis tepi sungai. Nah, seperti dalam gambar, itu dapat dilihat gambar 55.16, di mana untuk memulihkan tambang terbuka, para insinyur dapat menilai situs dengan alat berat untuk dibangun kembali lereng yang landai, menyebarkan lapisan tanah atas saat lereng masuk tempat. Nah, pada gambar 55.16, ini untuk yang A atau yang di atas itu adalah lokasi tambang kerikil dan tanah liat di New Jersey sebelum adanya restorasi atau perbaikan. Nah, dapat dilihat pada gambar yang B, itu adalah gambar dari lokasi tambang tersebut yang telah direstorasi oleh para ahli ekologi. Yang tadinya kering, kemudian diperbaiki menjadi habitat baru bagi kehidupan di sana. Nah, adapun tujuan dari restorasi ini adalah mengembalikan ekosistem sedekat mungkin ke keadaan pra-pengganggunya. Jadi, yang tadinya mungkin ekosistem tidak ada atau rusak, para ahli ekologi akhirnya memperbaiki dan mengembalikan ekosistem yang sebisa mungkin mereka perbaiki. Nah, di sini disajikan 2 gambar mengenai ekologi restorasi yang berhasil di seluruh dunia. Yang pertama itu pada tahun 1960-an, tepatnya di Sungai Kissimmee, diubah dari sungai yang berkelok-kelok menjadi kanal sepanjang 90 km untuk mengendalikan banjir. Kemudian yang kedua ini dari Indonesia, yaitu tepatnya di pesisir Indonesia. Ekologi restorasi ini akan membangun habitat dasar laut yang sesuai, pembibitan tangan, dan transplantasi rumput laut dan lamun dari tempat tidur alami. Selanjutnya adalah bioremediasi. Nah, bioremediasi ini biasanya menggunakan organisme, yakni prokariota, jamur, atau tumbuhan untuk mendetoksifikasi ekosistem yang tercemar. Nah, contohnya itu ada dari beberapa tanaman dan lumut kerak yang beradaptasi dengan tanah yang mengandung logam berat dapat mengakumulasi logam beracun dalam konsentrasi tinggi seperti timbal dan kadmium dalam jaringannya. Akhirnya, ahli ekologi restorasi dapat memperkenalkan spesies tersebut ke lokasi yang tercemar oleh pertambangan dan aktivitas manusia lainnya. Kemudian, memanen organisme ini untuk menghilangkan logam dari ekosistem. Misalnya, ada para peneliti di Inggris telah menemukan spesies lumut kerak yang tumbuh di tanah yang tercemar dengan debu uranium yang tersisa dari penambangan.
Lumut ini akhirnya mengkonsentrasikan uranium dalam pigmen gelap yang membuatnya berguna sebagai monitor biologis dan berpotensi sebagai remediator. Sebagai contoh di sini ada potensi bioremediasi dari bakteri Shawanaella oneidensis, yang mana nanti dia akan memetabolisme elemen di bawah aerobik dan kondisi anaerobik. Dan demikian, bakteri ini akan mengubah bentuk larut uranium, kromium, dan nitrogen menjadi bentuk yang tidak larut, yang kecil kemungkinannya untuk merembes ke sungai atau air tanah. Sebagai contoh, peneliti di Laboratorium National Oak Ridge di Tennessee dirangsang pertumbuhan Shawanaella dan bakteri pereduksi uranium lainnya dengan menambahkan etanol ke air tanah yang terkontaminasi dengan uranium. Nah, dari situ didapatkan hasil bahwa bakteri ini dapat menggunakan etanol sebagai sumber energi di hanya 5 bulan. Konsentrasi uranium terlarut di ekosistem akhirnya turun hingga 80%. Dapat dilihat pada gambar 55.18, yakni dengan yang A atau yang sebelah kiri itu limbah yang tadinya mengandung uranium dibuang di 4 lubang yang tidak dilapisi ini selama lebih dari 30 tahun, yang akhirnya mencampuri tanah dan air tanah. Dapat dilihat warna dari airnya tampak keruh, tidak ada yang warna hitam. Itu adalah pencemaran dari uranium yang dibuat sembarangan ke 4 lubang tersebut, dan itu sudah lama, yakni lebih dari 30 tahun. Nah, akhirnya pada tabel yang ditunjukkan pada sebelah kanan ini, para peneliti tadi yang ada di Laboratorium National Oak Ridge, Tennessee, akhirnya menggunakan etanol yang ditambahkan ke tempat tadi. Akhirnya menemukan hasil bahwa aktivitas mikroba ini menurunkan konsentrasi uranium terlarut dalam air tanah di dekat lubang. Selanjutnya adalah augmentasi biologis. Augmentasi biologis ini menggunakan organisme untuk menambahkan bahan penting ke dalam ekosistem yang telah terdegradasi. Untuk apa? Augmentasi biologis ini digunakan untuk meningkatkan proses ekosistem, yang mana ahli ekologi restorasi perlu menentukan faktor mana, seperti nutrisi kimia yang telah hilang dari suatu ekosistem dan membatasi pemulihannya. Kemudian, untuk memulihkan struktur fisik dan komunitas tumbuhan ekosistem, tidak selalu memastikan bahwa spesies hewan akan menjajah kembali situs dan bertahan di sana, karena hewan menyediakan jasa ekosistem penting, termasuk penyerbukan dan benih penyebaran. Ahli ekologi restorasi terkadang membantu satwa liar untuk menjangkau dan menggunakan ekosistem yang dipulihkan. Nah, perlu diingat ya teman-teman, bahwa perubahan sekecil apapun yang kita lakukan akan berdampak bagi kehidupan, baik itu pembibitan benih, kemudian penebangan pohon secara liar dan lain sebagainya, itu akan berdampak bagi kehidupan. Entah itu berdampak positif bagi kehidupan atau berdampak negatif yang menyebabkan ekosistem itu rusak dan akhirnya mungkin tidak bisa diselamatkan. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menyimak video pembahasan dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.